atau yang diazab nih Pak? Yang diazab. Kenapa Fir'aun diazab? Karena tidak mengikuti perintah ajaran dari Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita lihat Pak, kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya mobil, punya motor, sekarang saya tanya semuanya, saya tanya. Kalau mobil bapak, mobil ibu, bannya kempes di jalan, yang terbayang apa kira-kira langsung Pak? Paku. Setelah tahu paku, kemana kita betulinnya? Ke tukang bengkel. Kita pasti akan ingat. Setiap ban kita bocor, pasti yang teringat oleh kita harus datangi tukang tambal ban. Tapi ada hal yang menarik saat kita datang ke tukang tambal ban. Tukang tambal ban itu nggak langsung eksekusi. Ditanya dulu pemiliknya kan Bos, apa ini keluhannya? Apakah tambah angin atau karena bocor paku? Kira-kira ada nggak Pak? Iya. Langsung ban bapak bocor, langsung ditambal aja sama dia, ada nggak yang gitu? Tidak ada, pasti nanya dulu. Berarti menggambarkan kepada kita semuanya, kalau kita ada masalah, itu kita tanya kepada ahlinya. Kalau bapak ibu sakit, kira-kira datangnya kemana Bu? Dukun beranak. Datangnya kemana? Yang subur. Datangnya kemana kalau bapak ibu sakit, anak ibu sakit, kemana kira-kira? Ke dokter. Ke tabib. Atau apa kira-kira? Tapi ingat, saat kita datang ke tabib atau dokter tidak langsung obatin. Kalau langsung obatin berarti dokter yang nggak benar itu. Orang salahnya, orang sakitnya sakit perut dikasih obat puyeng. Ini namanya jaka sembung naik helikopter. Agak nyambung muter-muter. Juga di kategori apa? Malpraktek. Pasti ditanya, sakitnya apa ibu? Sakitnya apa bapak? Oh saya sakitnya disebutkanlah itu penyakit kita. Baru dilakukan resepnya. Demikian halnya dengan kita hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Saat ada masalah, baik di lingkungan pekerjaan kita, baik di rumah tangga kita, atau di lingkungan masyarakat kita, kalau ada masalah, justru jangan kita bertanya kepada orang yang bukan ahlinya. Tanyanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan tukang bengkel ban mobil motor. Dia bertanya dulu apa keluhan kita. Dokter juga bertanya kepada kita apa keluhan kita, baru dieksekusi, dilakukan proses sesuai dengan keluhan. Tapi kalau kita ada keluhan langsung minta kepada Allah, Allah betul sudah tahu. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada saya, pasti saya akan kabulkan. Kenapa doa ada yang diterima? Kenapa doa ada yang tidak diterima? Perlu kita renungkan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Saat doa kita sudah diterima oleh Allah, jangan kita sombong. Justru semakin tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa belajar dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Saat berdoa mendapatkan kenikmatan dari Allah, harta, jabatan, wanita, sesuai yang diinginkannya.
tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap bersyukur. Bahkan Allah abadikan di dalam Al-Qur'an bagaimana ungkapan dari Nabi Sulaiman alaihi salam, "Hada min fadli rabbi." Ini semua dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doanya diterima? Karena senantiasa imannya ditambah, yazid, ditingkatkan. Yang awalnya kita rajin sholat wajib, kita tingkatkan sholat sunnah kita. Qobliyah, ba'diyah. Karena sholat sunnah ini ibarat sayap, Pak. Kalau burung nggak ada sayapnya bisa terbang nggak? Itu namanya burung yang nggak ada sayapnya, di bawah aja jadi itu. Tapi kalau kita sholat wajib ditambah sholat sunnah kita, insya Allah doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa hatinya dihiasi dengan berdoa, dihiasi dengan berzikir, akan tenang hatinya walaupun ada masalah sekecil apapun, sebesar apapun. Saya tanya ini bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa naik kereta, ada nggak kira-kira? Oh, ada ya. Yang biasa naik bis kota, ada nggak? Sekarang saya tanya bapak ibu semuanya, ketika bis rem mendadak, ketika kereta api remnya mendadak, kira-kira yang guncangannya yang paling berat, yang guncangannya yang paling dahsyat, kira-kira yang duduk apa yang berdiri, Pak? Yang berpengaruhnya, Hah? Yang berdiri, apa sebabnya kira-kira? Tidak ada pegangan. Apalagi kalau naik KRL, baik AC maupun ekonomi, bujubel. Ketika mendadak sudah langsung goyang-goyang semuanya. Ini menggambarkan, apalagi kalau yang mobil bis kota, rem mendadak. Kalau yang duduk dia lebih aja karena ada pegangan. Kalau yang berdiri dia bergoyang-goyang, bahkan boleh jadi jatuh, terguling mungkin. Apa makna dari filosofi tentang guncangan ini? Ternyata kalau kita cermati, apa filosofi orang yang berdiri dan orang yang duduk? Kalau orang yang duduk berarti tenang hatinya, karena ada pegangan. Kita pun kalau dalam menghadapi masalah, hendaknya memiliki pegangan jiwa kita. Dengan apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir. Coba Pak perhatikan. Kalau orang senantiasa dilumuri mulutnya dengan dia berzikir kepada Allah, saat dia mengendarai mobil ada yang nyalip motor, itu tidak binatang yang keluar, Pak. Kebun binatang akan keluar kan, Pak? Ini justru yang keluar apa? Berzikir, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang alhamdulillah untuk tidak ada. Lebih tenang. Sama halnya tadi, orang yang duduk itu karena dia tenang, lebih tenang, ada pegangannya, dia tidak tergoyang, tidak terguncang. Tapi mereka yang tidak pernah melumuri lisannya, qalbinya, jiwa raganya dengan berzikir, maka akan gelisah. Inilah yang Allah tegaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Allah telah tegaskan orang yang berzikir, orang yang melumuri jiwanya dengan doa, baik dengan ibadah dalam pengertian yang luas, dia rajin salatnya, berzikirnya, bertasbihnya dimanapun dia berada, mengagungkan lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hatinya akan tenang. Karena kenapa dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dia bekerja pun dia akan senantiasa tenang hatinya. Walaupun gajinya nggak besar, dia bersyukur.
Kita lihat orang lain yang nggak punya gaji, Pak. Kita harus bersyukur. Alhamdulillah, walaupun gaji saya kecil, umpamanya 20 juta. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bandingkan orang lain yang tidak, mereka kerjanya harian, mereka yang nggak punya pekerjaan. Rasulullah menyatakan kalau kita melihat kenikmatan, mendapatkan rezeki, jangan lihat ke atas, Pak, lihatnya ke bawah. Apa maksud simbol dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pesannya agar kita lumuri hati kita dengan doa sehingga mudah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, melihatnya bukan ke bawah. Orang yang mendapatkan nikmat dari kita, dia lihatnya ke atas, bukan bersyukur, tetapi melainkan kurang dan kurang dan kurang. Makanya ada ungkapan, kalau bapak-bapak, ibu-ibu memiliki keinginan, memiliki nafsu, yang mengikuti hawa nafsu, keinginan, kenikmatan yang luar biasa, walaupun dikasih emas banyaknya sebesar gunung Uhud, 2 gunung Uhud atau 2 gunung Puncak Wijaya di Papua misalkan, kira-kira kita masih kuat atau belum, Pak? Pasti belum. Ingin lagi. Karena simbolnya orang yang menuruti hawa nafsunya itu, maka mereka diibaratkan saat mereka minum, saat dia haus, saat dia dahaga, yang ada di tengah lautan, dia tidak minum air mineral, tapi yang dia minum adalah air laut. Sekarang pertanyaannya, Pak, kalau Bapak haus, terdampar di lautan, kemudian minum air laut, kira-kira hausnya hilang nggak, Pak? Nggak akan hilang, terus dan terus. Makanya kenapa doa kita diterima, boleh jadi karena kita sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ditambahkan oleh Allah. Inilah yang Allah tegaskan dalam surah Ibrahim, kalau kita senantiasa bersyukur, karena kalau kita bersyukur pasti berdoa kepada Allah. Saat kita mendapatkan nikmat, ada orang yang memberikan pendapatan, orang yang memberikan makanan ke rumah kita, tetangga kita ngasih makanan, kita ucapkan apa? Terima kasih, alhamdulillah. Itu akan mudah, dengan sendirinya kita akan berdoa. Lumuri hati kita, alhamdulillah. Kita lumuri nikmat, alhamdulillah. Barang siapa bersyukur, berterima kasih kepada manusia, pasti dia akan mengucapkan berterima kasih kepada Allah. Makanya ada dalam sebuah hadis, wa man lam yadhkurin nas lam yadhkurillah. Barang siapa yang tidak pernah mengucapkan ucapan terima kasih kepada manusia, akan kebaikan atau apa saja, kita dikasih rezeki melalui orang lain, tapi kita tidak pernah ucapkan terima kasih, pasti lam yadhkurillah, kita tidak pernah mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berterima kasih kepada manusia, kita ucapkan terima kasih, Pak, atas bantuannya. Itu mudah, kita nikmat. Kalau kita berterima kasih kepada Allah, alhamdulillah. Sebagaimana Sulaiman, hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Allah ingin uji saya, apakah saya termasuk orang yang bersyukur, atau saya termasuk orang yang tidak bersyukur, kufur akan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surah Ar-Ra'd tadi dijelaskan, orang yang berdoa, orang yang berzikir, orang yang beriman akan tenang, tatmain, tenang. Walaupun sedang ada masalah di tempat pekerjaannya dan lain sebagainya, nikmat rasanya. Walaupun bos lagi marah-marah, nikmat.
dan lain sebagainya. Karena apa? Benteng doa yang luar biasa. Orang yang senantiasa dilumuri hatinya dengan doa. Kita bisa belajar dengan burung. Kita bisa belajar dengan ikan. Coba kita lihat, Pak. Kalau orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, hatinya akan gelisah, ibarat burung yang ada di sangkar. Burung yang ada di sangkar, tenang apa gelisah, Pak? Gelisah, coba sekali-kali. Apa namanya itu, pintunya dibuka langsung kabur itu. Itu yang mengibaratkan hati kita sering gelisah, tidak tenang, tidak tentram, ada masalah, dan lain sebagainya. Tapi kalau hati kita tenang, tentram, ibarat ikan yang ada di kolam, tenang, tidak gelisah. Kecuali ikan yang dibeli oleh anak kita yang masih kecil, Pak, yang beli itu ada di plastik, dipukul-pukul, itu ikan gelisah. Ya kan? Tenang itu ikan, ibarat kita, kalau kita senantiasa berdoa, saat mendapatkan musibah, ujian, apa saja, tenang, nikmat. Saat Bapak Ibu bekerja, biasanya dapat orderan, tidak dapat orderan. Pasti dalam kondisi seperti ini bisikan setan luar biasa. Berapa banyak dalam kasus-kasus di televisi, mereka awalnya tenar, tapi karena mulai jadi tidak tenar lagi, rezekinya berkurang. Akhirnya bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi mendekatkan diri ke siapa, Pak? Ke eyang. Eyang apa? Yang kubur. Yang apa? Yang subur. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Bahaya. Ini orang yang tidak tenang. Bukan mendekatkan diri kepada Allah, tetapi mendekatkan diri kepada syaitan. Allah telah menegaskan, janganlah kita mengikuti jejak setan. Ikuti jejak setan diantaranya apa? Saat kita mendapatkan nikmat, ingin senantiasa kurang dan kurang. Dan supaya kurang, akhirnya menghalalkan berbagai macam cara. Akhirnya dalam hatinya, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini menjadi masalah. Yang mestinya harus dirubah. Jangan yang haram aja susah, apalagi yang halal, tapi dirubah mindset kita. Yang haram aja gampang, apalagi yang halal gampang kita dapatkan. Ini sesuai dengan keyakinan kita. Kenapa doa kita tidak dikabul? Karena boleh jadi saat kita berdoa tidak yakin dengan doa yang kita baca, dengan doa yang kita ujikan, yang kita bacakan. Pak, Ibu, coba kita lihat kenapa, mohon maaf, orang non-muslim itu apa namanya, lebih sukses mana kira-kira kebanyakan, non-muslim apa non-muslim, Pak? Non-muslim, apa sebabnya kira-kira? Dia dunia saja, betul. Kalau ibu-ibu gimana, Bu? Yang sukses kebanyakan muslim atau non-muslim? Non-muslim, apa sebabnya? Doanya dia serius. Karena makna doa dalam bahasa Arab itu talab, meminta. Doa bermakna talabus syai' minal adna ilal a'la. Artinya apa? Meminta sesuatu dari yang bawah kepada yang atas. Meminta. Kalau orang non-muslim saat dia berdoa musuh serius. Walaupun dia tahu bahwa Tuhannya tidak mengampuni, tapi karena yakin, maka akan menjadi berhasil. Yakin. Kita doa aja nggak yakin dengan doa yang kita bacakan. Mohon maaf, kalau orang non-muslim kalau doakan serius semuanya, Pak. Dengan model-modelnya. Serius sekali. Kalau kita coba sekali lagi introspeksi buat kita semuanya, kalau berdoa, Pak, kalau kok doa, kira-kira kita angkat tangan atau ada di bawah sini, Pak? Ogah-ogahan bahasa Jermannya, Pak. Gimana mau akan diterima?
akan dikabulkan oleh Allah. Kita minta aja nggak serius. Belum lagi saat kita sholat, bagaimana adab yang telah kita lakukan, apakah sudah baik atau tidak. Tidak usah jauh-jauh, Pak. Sebagai contoh, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin menghadap presiden, pakaiannya rapi nggak, Pak? Rapi, harus patuh. Harus pakai pakaian yang rapi, semuanya. Rambutnya rapi, semuanya rapi. Sekarang Bapak kalau menghadap Allah, kira-kira rapi nggak, Pak? Di rumah. Tuh, rapi nggak? Ya Allah, kadang-kadang pakai tutang dulu kan. Tutang anak laki-laki itu. Bolong-bolong. Nggak serius. Bagaimana akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sampai suatu ketika ada salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi berdoa, anak muda rambutnya panjang. Kemudian dia bukan pakai kaos, kalau kita pakai kaos ini dia rapi, tapi bajunya kotor. Dia berdoa di tengah lapang. Satu ketika jamaah Rasulullah dan para sahabat lagi duduk, lagi dalam sebuah majelis. Dia bilang, wahai para sahabat, lihat tuh ada anak pemuda lagi berdoa, kelihatannya khusyuk sekali. Pasti anggapan dari para sahabat doanya pasti akan diterima, karena khusyuk sekali doanya. Tapi apa yang terjadi? Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah, ternyata Rasulullah menyatakan, itu anak pemuda doanya tidak diterima oleh Allah. Sahabat bingung, doanya kelihatan khusyuk. Rasulullah menjawab, menjelaskan, karena ada pertanyaan, bagaimana Rasulullah doanya tidak diterima? Ternyata Rasulullah menyatakan, karena anak pemuda itu saat dia berdoa kepada Allah, tadi sebelumnya dia makan makanan yang haram, atau dia memperoleh rezekinya dari rezeki yang haram, saat dia minum minuman yang haram, atau boleh jadi rezekinya yang didapatkannya adalah rezeki yang haram. Dia dikenyangkan dengan makanan minuman yang haram. Bahkan dia membeli pakaian yang untuk berdoa, pakaian dari yang haram, rezekinya dari rezeki yang haram. Bagaimana mungkin doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadis Rasulullah yang kurang lebih teksnya, wa mal basuru haramun wa mat'amuhu haramun wa qudiya bil haram fa anna yustajabu lah. Bagaimana mungkin akan diterima doanya oleh Allah? Kita introspeksi, boleh jadi doa kita tidak dikabulkan oleh Allah karena boleh jadi ada rizki yang haram. Rizki kalau kita ibaratkan itu ibarat sumber mata air, Pak. Pernah lihat sumber mata air di pegunungan, Pak? Rizki itu ibarat sumber mata air. Kalau sumber mata air kita awalnya adalah bersih, jernih, maka dia akan mengaliri ke sungai-sungai, semuanya dalam keadaan bersih, tidak terkena polusi. Kita bisa langsung minum karena modelnya adalah bersih. Demikian juga dengan harta kita yang kita dapatkan rezekinya adalah halal. Maka ketika kita minum mengalir ke darah kita, ke hati kita, semuanya akan bersih. Berbeda kalau sumber mata air kita sudah keruh, sudah tercampur dengan polusi dan lain sebagainya, penuh dengan noda-noda yang ada, maka sumber mata air itu akan mengaliri sungai-sungai dalam keadaan kotor juga, dalam keadaan keruh. Demikian halnya rezeki yang kita dapatkan kalau tidak dengan cara yang halal, itu dengan cara yang haram,
Na'udzubillahi min dzalik. Ketika kita minum, bukan hanya untuk kita, buat suami kita, buat istri kita, buat anak-anak kita, yang diminum, yang dimakan, yang dipakai pakaiannya itu bukan pakaian yang halal, tapi pakaian yang haram. Bagaimana mungkin doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan ketika air itu kita minum, rezeki itu kita konsumsi, mengalir dalam darah kita, langsung hati kita pun akan keruh, sehingga sulit hati kita menerima nikmat dari Allah, sulit kita berdoa kepada Allah, sulit kita rasanya mengucapkan tasbih. Yang ada adalah kita ketidaktenangan, kita saling menyalahkan, kita tidak pernah memberikan solusi, tapi sering mengkritik aja, tetapi tidak memberikan sesuatu yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali ini baru sampai doa doang nih pagi firman, belum masih panjang, ya kan? Belum yang lain, belum kita bekerja, belum bertawakal. Baik, barangkali sampai sini dulu, nanti ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan kita lanjutkan berarti sampai jam 1. Ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya tentang berdoa? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini tentang berdoa sangat penting. Kenapa doa kita tidak diterima? Boleh jadi ada rezeki kita rezeki yang tidak benar. Agar rezeki kita bersih, jangan lupa kita sedekahkan. Kita keluarkan zakat kita agar harta kita bersih, jiwa kita menjadi bersih. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah ada yang menyaksikan tragedi di Tangerang, Pak? Yang bekerja itu pernah menonton, mengikuti acara televisi? Gimana tuh, Pak? Menurut Bapak, kenapa bisa terjadi adanya perbudakan, Pak? Apa kira-kira? Kenapa sampai ada yang dipukul, tidak dikasih makan, tidak boleh tidur di kasur, pakaiannya pun cuma satu saja, adapun kasur disiram dia supaya tidak bisa tidur, bahkan dia tidak mandi selama 3 bulan. Kenapa kira-kira, Pak? Ini kata kuncinya tadi adalah nafsu, Pak, serakah. Kenapa serakah manusia? Karena hatinya tidak tenang, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berzikir kepada Allah. Justru yang terjadi apa? Karena ulahnya langsung dihukum, dimasukkan ke penjara. Ini baru di dunia. Betapa banyak orang yang menggunakan rezeki yang haram, tidak memberikan rezeki, tidak memberikan gaji kepada karyawannya sesuai dengan yang disepakati atau ketentuan pemerintah. Maka mereka masuk ke dalam penjara. Maka dalam Al-Quran jelaskan, kalau kita sampai menzalimi orang lain termasuk karyawan, maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja kita di penjara, apalagi nanti di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentang masalah kerja, kata kunci berbeda kalau kita belajar ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Kalau kita belajar ekonomi Islam, hubungan antara owner, hubungan antara pemilik perusahaan, majikan dengan karyawan itu adalah mitra. Bukan ada jarak. Karena kenapa? Bos, owner, pengelola, pengusaha berhasil suksesnya karena dibantu oleh karyawan. Makanya mitra, kerjasama. Oleh karena ada ungkapan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur, yang populer di tengah kita. Betul, ajir ajrahu qabla ayyadfa araqah.
Berikan upah kepada karyawan kita, tenaga kerja kita sebelum kering-keringat. Islam melarang pengusaha menunda-nunda gajiannya. Bahkan Islam bukan hanya berpihak terhadap tenaga kerja, tapi Islam juga berpihak terhadap pengusaha. Coba kita simak hadis Rasulullah. Dia ada kata kuncinya ayyajibba araqah. Apa makna dari ayyajibba araqah? Tenaga kerja kalau bekerja harus keluar cucuran keringatnya. Yang menandakan apa? Berarti kalau kerja kita harus serius, maksimal, sehingga tidak merugikan pengusaha. Bahkan suatu ketika pernah Sayyidatuna Fatimah, anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat sudah berkeluarga, yang suaminya adalah Ali bin Abi Thalib. Rupanya saat menggiling gandum, tangannya Siti Fatimah ini kapalan. Bisa dibayangkan anak presiden tangannya kapalan gara-gara menggiling gandum. Gilingnya masih manual. Rupanya gilingannya itu rusak, nangislah Siti Fatimah terseduh-seduh. Kebetulan Rasulullah datang dan bertanya, kenapa wahai anakku Fatimah engkau menangis? Ya Rasulullah, saya menangis karena suami saya tidak bisa membelikan alat untuk menghancurkan gandum ini. Rupanya Nabi Muhammad menyuruh batu-batu itu menggiling sendiri gandum. Langsung menggiling. Setelah giling selesai gandum yang ada, kemudian berhentilah batu itu seperti semula. Kemudian Rasulullah menyatakan kepada Sayyidatuna Fatimah, wahai Fatimah, kenapa batu ini saya tidak teruskan untuk menggiling berikutnya? Karena ternyata Islam itu luar biasa. Yang akan dinilai ibadah sebagai suami, sebagai istri saat bekerja tadi dengan gigih. Karena dengan kucuran air keringat kita itu dinilai ibadah oleh Allah, sehingga diberhentikanlah tadi. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada hal yang menarik. Hendaknya kalau kita bekerja itu serius, tetapi ingat pengusaha saat dibantu oleh karyawan, berikan haknya. Ini sehingga mitra berbeda dengan yang ekonomi konvensional. Tidak melihat hubungan antara pekerja dengan majikan, dengan pengusaha, itu bukannya mitra, tetapi ada gap orang kaya, orang miskin. Umumnya orang pengusaha dengan karyawan itu berbeda. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita ingin lihat, Islam ingin kita semua kaya, bukan miskin. Coba kalau kita berdoa, doa yang sering dibaca oleh Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Pasti kita inginnya bahagia dunia akhirat. Pekerja dalam Islam berbeda dengan orang yang bekerja tidak dalam Islam. Orang yang bekerja dalam Islam, kalau dia gigih dengan keringat, ikhlas dia bekerja dengan sepenuh tenaganya, itu dinilai ibadah oleh Allah. Berbeda mereka yang bekerja tidak karena Allah, tidak maksimal, tidak profesional. Akhirnya yang terjadi tadi, dia cuma mendapat keuntungan di dunia saja, tidak mendapatkan keberkahan di akhirat. Tapi kalau kita sebagai umat Islam saat bekerja, kita tingkatkan kreativitas kita.
produktivitas kita. Karena tadi sebelum keringat kita, sebelum berjualan keringat itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita cermati kembali, Masya Allah, maka sudah sepatutnya lah kita bekerja. Orang yang bekerja mengejar dunia cuma mendapatkan gaji saja, Pak. Tapi orang kalau dia bekerja mengejar akhirat, gaji juga dapat, keberkahan juga dapat. Ibarat filosofi padi, Pak, padi dan rumput. Kalau orang nanam padi, biasanya rumput ikut enggak, Ibu Bapak? Pasti ikut. Tapi kalau kita nanam rumput, padi ikut enggak kira-kira? Enggak akan ikut. Itu namanya padi. Apa tuh maksudnya? Padi adalah simbol akhirat. Kalau kita bekerja diniatkan karena Allah, maka akan bernilai ibadah. Uang dapat, jadi dapat. Tapi kalau kita cuma mengejar rumput, akhirat tidak dapat karena niat. Orang pergi haji sampai berkali-kali, kalau niatnya tidak benar, ria, sia-sia ibadahnya. Bukan hanya ibadah haji. Masih ingat itu di film apa itu? Orang yang pergi haji 3 kali siapa namanya, Pak? Haji Muhyiddin. Orang yang pergi haji 2 kali siapa? Haji Muhyiddin 2 kali ya? Kalau yang 3 kali siapa? Haji Jamal. Bos siapa namanya? Kenapa Bos Roma? Nah, ini yang bisa dicermati. Akan sia-sia kalau kita tadi rezeki yang haram. Kalau kita tidak pernah bersyukur kepada Allah, kalau kita bersyukur, insya Allah nikmat, Pak. Rezeki kita walaupun sedikit, nikmat rasanya, berkah. Makna berkah itu dalam bahasa Arab namanya birkah. Birkah itu artinya kolam. Kolam, kalau sekarang jangan ada kolam, Pak. Langsung pakai ember lah gitu ya, pakai wadah. Kita coba nih, bisa anggaplah ember atau kolam. Maksudnya apa nih birkah? Kok bisa kolam? Kolam, walaupun setiap hari kita pakai itu air, kira-kira tetap terisi lagi nggak, Pak? Akan terisi, itu namanya berkah, Pak. Walaupun kita punya gajian cuma pas-pasan, tapi alhamdulillah anak kita ada yang dokter, ada yang insinyur, tadi gajinya pas-pasan. Pas ada yang mau anaknya minta buka usaha 2 miliar, kita ada pas, ada. Gitu kan? Ada yang mau minta sedekah 1 juta, pas ada. Jadi alhamdulillah yang pas-pas aja. Kalau doa juga jangan neko-neko, Pak. Ya Allah, berikanlah saya mobil, nggak usah macam-macam lah, asal bannya 4, bisa jalan, apalagi yang terbaru dari showroom. Ya Allah, kalau bersyukur tuh enak, Pak. Ada makanan di rumah, nikmat rasanya. Alhamdulillah, saya ketemu makan sama nasi, orang-orang nggak pakai nasi. Walaupun alhamdulillah, saya bersyukur nasinya, nasi sama sayur, sama dendeng, sama daging, sama semur, banyak amat. Bersyukur nikmat rasanya. Makanya Pak, coba dilihat tukang beca itu, Pak. Kenapa dia tidurnya pulas? Nikmat rasanya, tidak dilakukan pusing, nggak ada. Tapi kalau orang bisnismen nggak bisa tidur, kenapa? Takut ada debt collector, takut Ferrari-nya hilang, takut mobilnya Alphard hilang, jabatannya hilang, dan lain sebagainya. Inilah simbol. Kalau bisa kita seperti tukang parkir, Pak. Tukang parkir itu apa? Dia nggak sombong. Yang parkir Alphard, dia nggak sombong, Pak. Ferrari nggak sombong. Bahkan ketika mobilnya diambil sama pemiliknya masing-masing, dia nggak pernah marah-marah tuh, Pak. Bersih di tempat parkiran. Marah nggak dengan tukang parkir? Enggak marah. Maksudnya apa? Harta, jabatan, kenikmatan adalah semua titipan. Anak semua titipan. Kalau yang Maha Kuasa mengambil, kita seperti simbol tadi. Tukang parkir tidak marah, tapi tenang, nikmat. Seperti Pak Beca. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya, karena waktunya sudah jam 1 ya. Nanti mudah-mudahan kita lanjutkan pada edisi berikutnya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya, agar kita senantiasa mengintrospeksi, agar doa kita
doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan, mudah-mudahan rezeki kita semuanya rezeki yang berkah, rezeki yang halal, rezeki yang Allah berikan keridhaan kepada kita semuanya, sehingga mengalir kepada darah kita, dalam jiwa kita, bahkan kepada anak kita, kepada istri kita, rezeki yang halal, sehingga kita dijauhkan dari oleh Allah itu dari mara bahaya. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsa wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu la. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau ya Allah, agar senantiasa rezeki kami rezeki yang halal ya Allah. Ya Allah, lindungilah keluarga kami ya Allah dari mara bahaya ya Allah. Sehatkanlah keluarga kami ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah karyawan-karyawan kami di PT Tista ini ya Allah, agar bekerja maksimal ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keuntungan yang besar pada PT Geraha Tista ini ya Allah, agar senantiasa bisa memberikan manfaat terhadap kami semuanya ya Allah. Ya Rabbana ya Quddus, ajib lana bil fulus. Ya Rabbana ya Quddus, ajib lana bis sifat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Akhir kata dari saya, ada pantun, buah tomat, buah cempedak, tamat dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.